Bab keimaman salat. Iya. Di dalam bab ini ada 20 pembahasan. Pembahasan yang pertama definisi al-imamah, keimaman salat. Iya, Ibnu Qudamah di sini rahimahullah, beliau hanya membahas tentang bab imamah. Beliau tidak membahas tentang kewajiban salat berjamaah. Biasanya di buku fikih dibahas ya kewajiban salat berjamaah. Kalau di kitab beliau Al-Mughni, Al-Kafi dan Al-Mughni, Ibnu Qudamah membahas tentang kewajiban salat berjamaah. Dan ini yang dilakukan oleh kebanyakan ahlul ilm. Ya mungkin Ibnu Qudamah ya tidak mengkhususkan bab di sini, padahal Ibnu Qudamah memandang ya bahwa salat berjamaah itu wajib. Ya. Mungkin saja karena sudah tercakup di pembahasan atau sudah diisyaratkan di pembahasan. Dan beliau ingin meringkas di sini. Nah. Baik. Keimaman di dalam salat ini termasuk hal yang diperhatikan ya di dalam syariat kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keimaman tersebut. Di sini Ibnu Qudamah menerangkan 2 hadis yang memperjelas makna keimaman dalam salat. Ini yang kita poinkan ya. Poin yang kedua penjelasan hadis Abu Mas'ud Al-Badri tentang keimaman salat. Kata Ibnu Qudamah, rawa Abu Mas'udin Al-Badri anna radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Mengimami satu kaum itu adalah yang paling pandai membaca terhadap kitab Allah. Ya, siapa di antara mereka yang paling pandai membaca kitab Allah? Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kalau mereka dalam qira'ah sama, maka yang paling mengerti sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijrah. Dan kalau mereka dalam sunnah sama, maka dilihat yang paling dahulunya berhijrah. Iya. Wala ya ummanna ar-rajulu fi baitihi. Dan jangan sekali-sekali seorang lelaki mengimami atau diimami. La ya ummanna ar-rajulu fi baitihi. Jangan seorang lelaki diimami di rumahnya. Wala fi sultanihi. Dan juga jangan diimami di wilayah kekuasaannya. Wala yujlasu ala takrimatihi illa bi'idnihi. Dan tidak boleh duduk di acara hidangannya kecuali dengan izinnya. Baik, ini hadits Abu Mas'ud Al-Badri diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Di dalamnya dijelaskan bagaimana syariat imamah, adanya syariat keimaman. Dan diterangkan kriteria siapa yang paling berhak untuk mengimami. Ukuran yang paling pertama disebut dalam hadits Abu Mas'ud, yang paling berhak untuk mengimami adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling qari'nya, yang paling pandai membaca kitab Allah. Ya, yang paling pandai membaca kitab Allah ini dilihat pada 2 ukuran. Dia itqan dari sisi tajwidnya dan paling banyak hafalannya. 2 hal yang diukur. Iya. Kalau dia banyak hafalan tapi tidak itqan di tajwid, maka didahulukan yang itqan di tajwid. Sebab itu ya yang merupakan dasar asasi dalam bacaan ya. Dalam bacaan. Nah. Baik. Jadi ini 2 hal yang diukur. Yang itqan dan paling hafal. Iya. Dan tidak mesti yang menjadi imam dia harus bagus suaranya dan seterusnya. Tidak mesti ya. Jelas tajwidnya bagus, itqan dia membaca dan paling banyak hafalannya. Iya. Ini yang dimaksud dengan qiraah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kalau di dalam qiraah sama, dalam membacanya sama, maka dilihat yang paling mengenal sunnah. Ya, paling berada di atas apa? Sunnah. Jadi yang paling mengenal sunnah salat itu siapa? Nah, itu yang didahulukan. Jelas ya, karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu salat. Maka dilihat yang paling bagus fikihnya terhadap salat. Ya, karena begitu dia salat, karena ada kejadian-kejadian dalam imamah.
ada kelupaan, ada yang semisal dengan itu, maka seorang imam harus punya fikih tentang apa? Sujud sahwi. Dia harus punya fikih tentang keadaan makmum dan seterusnya. Maka dilihat siapa yang paling fikih, punya fikih dalam sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau ternyata dalam sunnah dia sama, maka didahulukan yang paling dahulu berhijrah. Ya, ini kalau ada yang hijrah ya. Ada yang berhijrah. Nah, misalnya di antara orang-orang yang berhijrah, ya, maka didahulukan yang paling dahulu hijrahnya. Dan ini diucapkan oleh Nabi di masa beliau dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Ya. Jadi kriteria ini masih banyak diketemukan. Adapun di sekarang ini jarang ya terjadi. Baik, walaupun hijrah itu ada. Kemudian kata Ibnu Qudamah, baik. Di sebagian cetakan ada tambahan ya, di sebagian cetakan. Di sebagian cetakan, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Ya. Kalau mereka dalam hijrah sama, maka yang paling dahulu masuk apa? Masuk Islam. Dalam sebagian riwayat fa aqdamuhum sinnan, yang paling tua di antara mereka. Ya. Ini akan datang nanti disebut kriteria dalam hadits Malik ibn al-Khuwairith. Nah, kemudian kata beliau wala ya ummanna ar-rajulu fi baitihi. Jangan sekali-sekali seorang lelaki itu diimami di rumahnya. Ya kalau seorang berada di rumah orang lain, ya tidak boleh dia mengimami apa? Pemilik rumah. Ya, pemilik rumah yang harus didahulukan. Kecuali kalau si pemilik rumah yang mengizinkan, dia mempersilahkan, itu lain lagi masalahnya. Tapi asalnya menjadi imam adalah siapa? Pemilik rumah. Sebab itu wilayahnya. Maka dikiaskan juga kalau masjidnya punya imam ratib. Punya imam tetap. Ya, kalau masjidnya punya imam tetap, tidak ada yang boleh mendahului imam tetapnya. Jelas ya? Harus ikut kepada imam tetap. Kecuali kalau imam tetapnya sudah memberi peraturan. Ya. Setiap waktu sholat, kalau saya sudah lewat 10 menit, saya nggak datang, maju saja, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Demikian pula kalau di wilayah pemerintahan. Ya, di sultani, di dalam kekuasaan, tidak boleh. Ya, harusnya yang memiliki sultan yang didahulukan. Kecuali kalau sultan mempersilahkan. Kecuali kalau sultan mempersilahkan. Baik, maka ini urutan-urutan ya. Kalau misalnya ada yang bertanya dari sisi kriteria semuanya sama. Ya. Dan semuanya ingin menjadi imam. Siapa yang didahulukan? Bagaimana caranya? Ya, caranya diundi. Ya. Itu cara syar'i ya. Pada hak-hak, pada tazahum yang sifatnya apa? Seimbang di situ. Ya. Kata Syekh rahimahullah, tusta'malul qur'atu indal mubahami minal huquqi auladat tazahumi. Iya. Jadi memang undian dipakai kalau ya ada dua orang yang saling mengejar dan dua-duanya berhak dan sama di situ. Jelas ya? Sama kalau dia mau cari sop awal, ya masih ada satu tempat. Ya. Tiba-tiba yang hadir di situ 2 orang sekaligus. Siapa yang dahulu? Ya. Tidak ada yang mau mengalah. Semuanya mau dapat keutamaan. Ya. Jelas ya? Apakah dikatakan ya fulan mengalah saja. Mengalah lebih afdal. Ya. Jawabannya tidak di sini. Di sini seorang berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Ya. Kalau ingin diundi tidak ada masalah. Diundi saja. Ya. Itu yang menentukan hak siapa yang benar. Siapa yang mendapatkannya. Dan ini sudah kita bahas kemarin ya. Di pembahasan qawaid fikih. Baik, kemudian kelanjutan hadits wala yujlasu ala takrimatihi illa bi'idnihi. Tidak boleh duduk di atas hidangannya kecuali dengan izinnya. Jadi kalau dia menghidangkan sesuatu, ada mejanya, dia memuliakan orang, tidak boleh ada yang duduk di situ. Atau dia sudah hamparkan sesuatu untuk memuliakan orang, tidak boleh ada yang duduk di situ kecuali dengan apa? Dengan izinnya. Ya, dan ini peringatan untuk tamu-tamu yang tak diundang. Jelas ya? Baik. Jadi segala sesuatu kalau memang
telah dikhususkan, maka harus dengan izin. Kemudian hadits yang kedua, hadits Malik ibn al-Khuwairits. Ini pembahasan yang ketiga, penjelasan hadits Malik bin al-Khuwairits tentang keimaman salat. Wa qala li Malik ibn al-Khuwairits wa sahibihi, dan Nabi bersabda kepada Malik bin Khuwairits dan kawannya. Iya. Idza hadaratis salatu falyu'addin ahadukum wal ya'ummakum akbarukuma. Falyu'addin ahadukuma wal ya'ummakuma akbarukuma. Apabila salat telah hadir, hendaknya salah seorang dari kalian adzan. Ya, kemarin sudah diterangkan ya syarat-syarat seorang muadzin. Dan saya lupa kemarin terangkan bahwa syarat-syarat muadzin yang sudah disebutkan kemarin itu sifatnya sunnah ya. Kadar wajibnya cuma satu. Dia harus seorang muslim muadzinnya. Karena Nabi di sini bersabda, hendaknya salah seorang dari kalian yang adzan. Kalian berdua di sini. Di riwayat yang lain, falyu'addin ahadukum. Kalian maksudnya kaum muslimin. Hanya disyaratkan apa? Keislaman. Itu syarat pokok. Wal ya'ummakuma akbarukuma. Dan hendaknya yang menjadi imam bagi kalian yang paling tua di antara kalian. Ini juga ukuran ya. Di dalam mendahulukan kalau misalnya ada dua orang imam yang ingin menjadi imam. Yang didahulukan yang mana? Yang paling tuanya. Ya, dan ketuaan di sini diukur pada dua sisi. Ketuaan dari sisi umur dan ketuaan dari sisi apa? Dari sisi ilmu. Iya. Kata beliau, wa kanat qira'atuhuma mutaqariba. Ya, dan Ibnu Qudamah memberikan penyelesaian untuk hadits ini sebab jangan sampai ada yang menyangka ya kalau yang menjadi ukuran yang paling tuanya ini bertentangan dengan hadits sebelumnya. Maka Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa bacaan dua orang ini itu mirip. Karena bacaannya mirip, Nabi memberikan ketentuan pilihan yang lain. Hendaknya bahwa yang memimpin kalian adalah apa? Yang paling tua, yang mengimami kalian. Yang paling tua di antara kalian. Baik, pembahasan yang keempat. Hukum pelaksanaan sholat di belakang imam. Dan sholatnya tidak syah. Kata beliau, وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ إِلَّا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَدَثَ نَفْسِهِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمَأْمُومُ حَتَّى سَلَّمَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ وَحْدَهُ. Kata beliau, tidak syah sholat di belakang orang yang sholatnya rusak. Ya. Jadi ini kaidah ya. Kalau kita sudah tahu orang ini sholatnya rusak, tidak boleh kita ikut di situ. Ya, misalnya ada seorang imam. Imam ini kita tahu bahwa dia belum berwudu. Ya. Mungkin si imam lupa dia sholat. Lupanya imam itu udzur bagi dia ya. Tapi bagi kita yang tahu, udzur atau tidak? Tidak. Ya. Jadi saya misalnya punya kawan dia imam. Ya. Saya tahu bahwa dia batal. Cerita masuk waktu sholat. Ya. Keluar langsung jadi imam. Jelas ya? Maka di sini saya tidak boleh ikut sholat. Sebab saya tahu bahwa sholatnya apa? Sholatnya fasidah. Baik. Ini kalau diketahui bahwa sholatnya fasidah. Kalau dia tidak tahu, ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah kelanjutannya. Illa man lam ya'lam hadatha nafsihi. Kecuali orang yang tidak mengetahui dirinya berhadas. Ini bagi orangnya ya. Walam ya'lamhul ma'mum. Dan juga makmum tidak tahu. Jadi dua. Imamnya tidak tahu, makmumnya apa? Tidak tahu. Hatta sallama. Sampai dia salam. Kalau misalnya terjadi imam dan makmum. Imamnya misalnya berhadas. Imamnya tidak tahu dirinya berhadas. Atau dia lupa. Dan makmumnya tidak tahu. Ya. Sudah selesai salam. Maka apa yang dilakukan? Kata Ibnu Qudamah. Fa'innahu yu'idu wahdahu. Maka di sini si imam dia ulangi sendiri. Si imamnya saya yang mengulangi. Jelas ya? Karena ini masuk di dalam kaidah apa? Kaidah meninggalkan kewajiban. Dan kaidahnya kalau meninggalkan kewajiban dan masih ada waktu pada kewajiban itu, dia wajib mendatangkan kewajiban tersebut. Itu kaidah dalam meninggalkan kewajiban. Dan ini yang dilakukan oleh Umar dan Ibnu Umar. Ya, di mana mereka pernah mengimami manusia tidak dalam keadaan bertaharah, dalam keadaan lupa. Setelah ingat, maka keduanya mengulangi sholatnya. Tapi makmum yang ikut di belakangnya tidak apa? Tidak mengulangi. Sebab makmum dapat udzur. Ya. Dan mereka ketika sholat bersama imam, sholatnya di posisi sudah benar semua ketentuan dan syarat-syarat. Tidak ada dalil yang membatalkan sholatnya. Adapun imam
dia batal salatnya karena apa? Hilang syarat dari syarat keabsahan salat, yaitu tidak bertaharah. Baik. Pembahasan berikutnya, hukum pelaksanaan salat di belakang imam yang meninggalkan salah satu rukun salat. Ya, kata beliau wala tasihhu khalfa tariki ruknin, dan tidak syah salat di belakang orang yang meninggalkan rukun. Di belakang orang yang meninggalkan apa? Rukun. Apa maksudnya orang yang meninggalkan rukun? Dia tidak bisa ruku, dia tidak sujud misalnya. Ya contoh misalnya kalau imamnya menjadi imam dalam keadaan dia duduk. Berarti imamnya meninggalkan apa? Rukun. Menurut Ibnu Qudamah ini tidak syah. Iya. Jelas ya? Dan ini pendapat sebagian ulama. Ada pendapat lain bahwa salat di belakangnya syah. Salat di belakangnya adalah syah. Ya berdasarkan hadits Abu Mas'ud yang sudah berlalu. Tidak boleh mengimami di dalam daerah kekuasaan. Jadi kalau imamnya dia adalah imam ratib dan salatnya duduk. Iya. Atau misalnya sementara salat tiba-tiba dia sakit kemudian dia duduk. Dia meninggalkan rukun. Kita tetap wajib ikut salat di mana? Di belakangnya. Dan akan datang nanti penjelasan dari Ibnu Qudamah tentang imam. Kalau dia sebagai imam di situ meninggalkan rukun. Ya diperbolehkan. Baik. Kemudian pembahasan yang keenam. Apa yang makmum lakukan bila imam mengerjakan salat dalam keadaan duduk. Kata Ibnu Qudamah illa imam al-hayyi idza shalla jalisan. Limaradin yurjabur'uhu. Kecuali imam desa. Ya, imam suatu tempat yang dia sholat duduk karena suatu penyakit yang diharapkan sembuh. Ingat syarat Ibnu Qudamah ya, diharapkan sembuh. Ini dibangun di atas pendapat beliau. Tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak boleh sholat di belakang orang yang meninggalkan rukun. Jadi kalau penyakitnya terus menerus, dia tidak bisa berdiri, tidak boleh jadi imam. Ya, ini menurut siapa? Ibnu Qudamah. Dan ini kaidah tidak kuat. Sebab kaidahnya siapa yang sholatnya benar, maka dia menjadi imam, keimamannya juga benar. Jadi yang diukur sholatnya dulu. Syah nggak sholatnya? Kalau dia sholatnya duduk syah, maka keimamannya juga apa? Keimamannya juga syah. Itu kaidah umumnya. Baik. Sekarang kalau imam sholat dalam keadaan duduk. Apa yang dilakukan oleh makmum? Fa'innahum yusalluna wara'ahu julusan. Maka makmum sholat di belakang imam dalam keadaan duduk. Illa kecuali ayyabtadi'ah qa'iman. Summa ya'tallu fayajlis. Kecuali kalau imamnya memulai dalam keadaan berdiri, lalu sakit di tengah jalan, di tengah sholat dia sakit, maka kemudian dia duduk. Fa'innahum ya'tammuna wara'ahu qiyaman. Maka di posisi ini makmum tetap berdiri mengikuti imam di belakangnya. Ya. Dan ini kesimpulan dari Ibnu Qudamah rahimahullah, ini kesimpulan yang paling bagus sudah. Karena di dalam masalah ini memang ada banyak pendapat ya tentang makmum yang mengikuti imam yang sholat duduk. Dan kesimpulan Ibnu Qudamah di sini kesimpulan yang paling bagus. Iya, dan ini yang banyak dirojihkan oleh para ulama kita. Jadi kesimpulannya begini, kalau imam duduk, dilihat duduknya di mana. Kalau imam itu duduk dari awal sholat, maka makmum di belakangnya sholat dalam keadaan apa? Duduk juga. Tapi kalau imamnya awal sholatnya berdiri, makmum juga berdiri di belakang, di tengah sholat, imamnya sakit atau tidak kuat berdiri, setelah itu imam duduk. Maka makmum di sini di belakangnya tetap apa? Tetap berdiri. Ya, dan ini semuanya bisa dipahami dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Karena dikatakan wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Fasallu julusan ajma'un. Apabila imam itu salat duduk, maka salatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk. Ya, tapi di salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, waktu itu beliau salat bersama para sahabat. Ya, dan awal kali yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi maju, Nabi pun salat dalam keadaan duduk dan para sahabat di belakang salat dalam keadaan apa? Tetap dalam keadaan berdiri. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kesimpulan Ibnu Qudamah sudah kesimpulan yang tepat. Baik, pembahasan berikutnya tentang keimaman seorang perempuan. Kata beliau wala tasihhu imamatul mar'ah. Ya, dan tidak syah keimaman
seorang perempuan. Ya, dan ini adalah hal yang disepakati ya di kalangan para ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah." Tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Dan ini masuk pada segala perkara. Keimaman terbatas pada salat maupun wilayah umum. Ya, wilayah umum. Ya, kepala daerah, kepala negara, maupun yang lainnya, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Ya, dan juga di antara dalilnya, Rasulullah SAW bersabda tentang saf yang paling afdal bagi perempuan, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ya, saf yang paling baik bagi perempuan paling belakangnya. Dan saf yang paling depan, yang paling jeleknya adalah di mana? Di depan. Ini masalah saf saja. Dia kalau di depan paling jelek safnya. Paling afdalnya di mana? Di belakang. Jadi kalau di depan saja sudah jelek, apalagi kalau dia menjadi apa? Menjadi imam. Baik. Ini di antara dalil tentang tidak bolehnya perempuan menjadi apa? Menjadi imam. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian pembahasan berikutnya tentang keimaman orang yang menderita salasul baul. Ya, salasul baul ini orang yang tidak bisa menahan kencingnya. Iya. Tidak bisa menahan kencingnya. Nah, Ibnu Qudamah berkata, wala man bihi salasul baul. Tidak boleh diimami oleh orang yang ada salasul baul. Ini pendapat Ibnu Qudamah ya, rahimahullah. Dan tadi saya berikan kaidah. Orang yang salatnya syah, keimamannya hukumnya apa? Hukumnya syah. Sekarang orang yang ada salasul baul, salatnya syah atau tidak? Syah. Sepanjang sebelum salat dia sudah berbersih. Ya. Kemudian begitu dia salat, diizinkan keluar menetes air kencingnya dalam keadaan salat, itu sudah udur baginya. Salatnya dianggap syah. Maka sepanjang salatnya syah, maka keimamannya juga adalah apa? Adalah syah. Keimamannya adalah syah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang imam yang tidak pandai membaca surah Al-Fatihah atau salah dalam membaca sebagian surah Al-Fatihah. Kata beliau, wal ammi atau wal ummi alladhi la yuhsinu al-Fatihah atau yukhillu biharfin minha illa bimithlihim. Kata Ibnu Qudamah, demikian pula tidak boleh seorang yang ummi itu tidak pandai membaca ya. Dia tidak pandai membaca Al-Fatihah. Ya. Maksudnya dia tidak menghafalnya, tidak pula mampu untuk apa? Membacanya. Iya. Au yukhillu biharfin minha. Atau dia mengikhlal satu huruf darinya. Jadi ada satu huruf dari Al-Fatihah, dia bacanya tidak benar. Dia bacanya apa? Tidak benar. Iya. Maka yang seperti ini kata Ibnu Qudamah tidak boleh menjadi imam. Illa bimithlihim, kecuali kalau dia mengimami orang yang semisal dia juga. Ya. Ya kalau orang yang semisal dengan dia tidak masalah. Satu level ya. Ya. Jelas ya? Tapi ini pendapat sebagian ulama ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan sepanjang yang diukur adalah salatnya syah atau tidak. Ya. Kalau seorang kemampuannya cuma itu, salatnya syah atau tidak? Syah ya, kalau dia kemampuannya cuma itu saja. Ya, karena itu orang yang tidak mampu membaca apapun di dalam salat, dia membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, apa? Allah Akbar. Dia tidak mampu membaca sama sekali. Dihukumi syah salatnya. Nah, dan ini tentunya masalah. Ya, akan lebih banyak kejadiannya kalau misalnya dia masbuk. Dia dapati imam, ya orang yang sedang salat dan dia tidak pandai baca Al-Fatihah. Dia boleh ikut sebagai makmum di situ atau tidak? Ya, jawabannya dibangun di atas kaidah. Sepanjang salatnya syah, maka boleh apa? Bermakmum di belakangnya. Tapi kalau sebagai salat umum misalnya, yang apalagi di salat jahriyah harus menjaharkan bacaan, ya maka harusnya makmum mendahulukan orang yang apa? Orang yang bagus bacaannya. Baik. Kemudian berikutnya pembahasan tentang makmum, tentang bermakmum di belakang imam yang bertaharah dengan tayammum. Ya. Kata Ibnu Qudamah, wa yajuzu i'timamul mutawaddi' bil mutayammim.
boleh seorang yang berwudu bermakmum di belakang seorang yang bertayamum. Ya, makmumnya di belakang berwudu. Tapi pas imam mau wudu, habis air. Ya. Atau makmumnya semuanya berwudu, tapi imam tidak berwudu, dia bertayamum karena si imam sedang sakit. Sedang sakit. Apakah boleh orang yang bertayamum ini mengimami orang yang berwudu? Ibnu Qudamah berkata boleh. Ya, dan ini berdasarkan hadis Amr ibn al-As, di mana beliau mengimami orang-orang yang bersamanya, ya, dalam keadaan bertayamum, sedangkan orang yang di belakangnya dalam keadaan berwudu. Amr bin As menyebutkan bahwa beliau bertayamum karena tidak mampu untuk mandi. Jelasnya? Dan ini sudah kita bahas ya di pembahasan mandi janabah kemarin. Baik. Pembahasan berikutnya. Jadi sekali lagi kesimpulan yang berkudama di sini sudah benar ya. Bahwa orang yang berwudu boleh bermakmum di belakang orang yang bertayamum. Berikutnya wal muftaridi bil mutanaffil. Ya. Ini tentang bermakmum mengerjakan sholat wajib di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah. Ya, imamnya melakukan sholat apa? Sunnah. Ya. Dan ini di beberapa keadaan. Contoh misalnya saya masuk masjid. Ya, saya belum sholat. Saya dapati ada orang sedang sholat sunnah rawatib. Apakah boleh saya ikut di belakang orang yang sholat sunnah rawatib ini dengan niat saya sholat wajib? Ibnu Qudamah menjelaskan apa? Boleh. Contoh lain misalnya dia imam tetap. Ya. Tapi sebelum datang ke masjid, biasanya di masjidnya sholat isya'nya jam 9 malam. Dia ada keperluan di luar, dia sudah sholat bersama orang-orang di luar jam 8 malam. Begitu dia pulang ke rumah, dia dapati makmum masih menunggu imam. Maka dia imam lagi. Berarti imam di sini sholat apa? Sholat sunnah. Boleh atau tidak? Menurut Ibnu Qudamah boleh. Dan ini yang benarnya ya. Ya boleh. Karena dalam hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, Mu'ad bin Jabal pernah sholat isya bersama Nabi. Setelah itu Mu'ad kembali ke kampungnya atau ke kaum yang Mu'ad menjadi imam di situ. Lalu Mu'ad mengimami orang-orang sholat isya. Jadi Mu'ad sholatnya sholat apa? Dihitung sholat sunnah. Ya, dia imami orang yang di belakangnya. Sholat wajib. Ya. Baik. Ini dalil tentang bolehnya. Kemudian pembahasan berikutnya. Ya. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan niatnya. Ya, tidak dipermasalahkan ya masalah niat di sini. Tidak harus. Seorang itu sama niatnya. Dan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan yang seperti ini. Tidak diharuskan sama niat. Berikutnya berkaitan dengan pembahasan posisi makmum jika hanya berdua bersama imam. Kata Ibnu Qudamah, "In kana al-ma'mumu wahidan waqafa an yaminil imam." Kalau makmumnya cuma satu, maka dia berdiri di kanan imam. Ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas salat bersama Nabi salat malam. Ibnu Abbas di sebelah kiri Rasulullah. Maka Nabi pun menarik tangan Ibnu Abbas lalu memutar Ibnu Abbas sebelah kanannya. Jelasnya? Ini menunjukkan bahwa ya posisi makmum yang sendiri di sebelah kanan imam. Dan harus diingat bahwa di sebelah kanannya sejajar. Dengan kebiasaan masyarakat kita mundur ya satu langkah atau beberapa tapak, ini keliru ya. Harusnya sejajar dengan imam. Nah, kemudian berikutnya, ya, atau sebelum saya lanjutkan, Ibnu Qudamah berkata, "Fa in waqafa an yasarihi au qaddamahu, ya, au wahdahu lam tasih." Nah, kata Ibnu Qudamah kalau dia berdiri di sebelah kanan, di sebelah kirinya, atau di depannya, ya, atau dia berdiri sendirian di belakang, maka salatnya tidak syah. Salatnya tidak syah. Baik. Iya. Ini 3 keadaan ya, harusnya dimasukkan di pembahasan di sini. Cuma saya lupa kelihatannya memasukkannya.
Harusnya dimasukkan di pembahasannya tentang posisi makmum, tentang makmum yang sholat di sebelah kiri, di depan, dan sholat sendirian di belakang imam. Ini pembahasan tersendiri. Kalau misalnya ada makmum yang sholat di sebelah kiri, sholatnya syah atau tidak? Kalau menurut Ibnu Qudamah, sholatnya tidak syah. Iya. Tapi yang benarnya bahwa sholatnya syah. Sholatnya syah, hanya saja dia apa? Dia keliru ya dalam hal ini. Ya, sholatnya syah, tetapi dia keliru. Karena harusnya dia posisinya di mana? Di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Nah, dan ini pendapat kebanyakan ulama bahwa sholatnya syah. Itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa dikatakan sholatnya syah? Karena Nabi ketika menarik Ibnu Abbas dari sholat belah kiri, ditarik, dipindahkan ke sebelah kanan. Penarikan ini perbuatan atau perintah? Perbuatan kan? Ya, sudah berlalu di pembahasan usul fikih. Perbuatan itu memberikan makna wajib atau sunnah? Memberikan makna sunnah. Karena itu kalau dikatakan batal sholat di sebelah kiri, ini kurang tepat ya. Yang lebih kuatnya bahwa orang yang sholat di sebelah kiri imam, sholatnya syah, tidak batal. Baik, yang kedua, kalau dia sholat di depan imam. Ya. Kalau sholat di depan imam, iya, sholatnya batal. Kalau dia sengaja. Jelas ya? Tapi kalau sholat di depan imam karena darurat, iya. Maksudnya masjidnya kebetulan kiblatnya menghadap ke jalan. Ya. Masjid sudah penuh. Tidak lagi tempat untuk sholat Jumat. Kecuali di depan imam. Maka di sini sebagian ulama berkata kalau dia sudah kondisi darurat seperti ini, tidak mampu lagi mendapat tempat di belakang imam, maka ini dibolehkan baginya. Karena posisinya darurat. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini yang lebih dekat. Ya. Ini pendapat lebih dekat ya. Jadi kalau di depan, itu asalnya membatalkan. Kecuali kalau apa? Kalau kondisi darurat. Ya. Baik. Demikian pula ini kondisi darurat kalau di sebelah kanan dan kiri imam sudah penuh ya. Sebelah kanan dan kiri imam sudah apa? Sudah penuh. Ya, dan akan datang nanti penjelasan bahwa boleh berdiri di sebelah kanan imam. Berikutnya tentang sholat sendirian di belakang imam. Apakah boleh sholat sendirian di belakang imam? Ibnu Qudamah berkata tidak syah sholat sendirian di belakang imam. Ya, karena Nabi SAW bersabda la sholat limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Iya. Baik. Dan juga berdasarkan hadits Jabir riwayat Muslim, ketika Jabir sholat di belakang Nabi, maka Nabi menarik telinganya, lalu memposisikan Jabir di mana? Di sebelah kanannya. Iya. Ini tarik telinga menunjukkan penekanan ya. Kalau ditarik tangan ya biasa ya, kayak Ibnu Abbas tarik tangannya. Tapi ini yang ditarik apa? Telinganya. Ya, ditambah lagi Nabi berkata tidak ada shaf, tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Iya. Karena itu apa? Tidak boleh sholat sendirian di belakang imam. Adapun sholat di belakang shaf sendirian, ini lain pembahasannya. Ya, kalau misalnya shaf pertama sudah penuh, shaf kedua sudah penuh, tidak lagi tempat. Shaf ketiga sudah penuh, tidak lagi tempat. Ya. Maka di sini namanya darurat. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Maka dia sholat di belakang sendirian tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya imamnya baru saja takbir masih membaca Al-Fatihah dan kelihatannya masih ada orang yang akan datang, ya maka dia tunggu-tunggu sedikit. Karena imam masih apa? Membaca Al-Fatihah. Dia tunggu sedikit sampai ada yang datang. Kalau misalnya sudah hampir ruku imam, belum ada yang datang juga, ya dia sudah masuk bersama imam. Sebab ini sudah di posisi apa? Di posisi dibolehkan. Kalau ada yang bertanya apakah disyariatkan dia tarik orang di depannya satu, menemaninya di belakang? Ya jawabannya ini bidah, tidak dilakukan oleh Nabi
Selain daripada dia mengganggu orang yang ada di depannya. Ya. Dan kalau dia tarik di depan, saf akan terputus. Ya, banyak orang yang akan bergerak nanti akan membenarkan saf. Ini banyak kerusakannya ya. Kalau ada yang bertanya apakah disyariatkan dia tembus saf berjalan ke depan imam supaya dia sholat di samping imam? Jawabannya ini tidak disyariatkan. Sebab itu mengganggu orang yang apa? Mengganggu orang yang sholat. Mengganggu orang yang sholat. Bahkan itu kadang akan membuat fitnah di tengah manusia. Jelas ya? Karena itu kalau misalnya tidak ada kemampuan lagi, dia sholat di belakang saf sendirian. Baik. Berikutnya penjelasan tentang posisi makmum perempuan yang bersama imam laki-laki. Kata Ibnu Qudamah, illa takuna imra'atun fatakifu wahdaha khalfaha. Kecuali kalau dia seorang perempuan, maka perempuan dia sholat sendirian di belakang imam. Nah, walaupun imamnya suaminya sendiri, ya, tetap dia perempuan berada di mana? Di belakang imam. Dan ini berdasarkan hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Anas, "Shallaitu ana wal yatimun fi baitina khalfan nabi wa ummu Sulaim khalfana." Kata Anas bin Malik, saya dan seorang anak yatim, ya, kami sholat di rumah kami di belakang Nabi. Nabi jadi imam ya. Mereka berdua di belakang Nabi. Dan Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, sholat di belakang mereka. Dia sholat sendirian. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah menjelaskan posisi makmum laki-laki yang berjumlah lebih dari satu orang. Kata Ibnu Qudamah, wa in kanu jama'atan waqafu khalfahu. Kalau makmumnya jamaah lebih dari satu orang, ya, 2, 3 dan seterusnya, maka mereka berdiri di belakang apa? Di belakang imam. Ini berdasarkan hadits Anas di depan. Ya, dia dan anak yatim di belakang Nabi. Dan juga berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu taala anhu. Sebab Jabir salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipindahkan ke sebelah kanannya. Kemudian datang seorang yang bernama Jabbar bin Sakhar. Iya. Lalu dia salat di sebelah kiri Nabi. Maka Nabi pun mengambil tangan mereka berdua, kemudian didorong ke belakang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keduanya, menunjukkan bahwa makmum kalau jumlahnya 2 orang lebih, letaknya di mana? Di belakang. Ya, ini kalau misalnya makmum memungkinkan untuk mundur. Ya, makmumnya dimundurkan. Jelas ya? Tapi kalau makmumnya tidak mengerti hukum misalnya, ya, dan imam mungkin untuk maju, tidak ada masalah imam yang maju. Agar supaya diposisikan apa? Makmum di belakang. Dan ini dari kesempurnaan sholat, tidak ada masalah. Ya, tidak harus ya, imamnya jual mahal. Ya, makmumnya harus mundur. Ya, imam justru ya memikirkan bagaimana sholat itu sesuai dengan sunnah. Baik. Kemudian kata beliau, fa in waqafu an yaminahu aw an janibaihi sah. Ya. Ini penjelasan tentang hukum makmum yang berada di sisi kanan dan kiri imam. Ya. Kalau dia berada di sebelah kanannya, sahih salatnya. Andai kata misalnya 2 orang ya, dia berada di kanan imam sekaligus. Ya. Salatnya sahih saja. Walaupun sunnahnya mereka berdua di mana? Di belakang. Demikian pula kalau keduanya berada di kanan dan kirinya sekaligus. Ya, salatnya juga sahih. Salatnya juga sahih. Walaupun hal tersebut makruh ya. Ya, sebab sunnahnya di mana? Di belakang. Fa in waqafu qaddamahu aw an yasarihi lam tasih. Kalau mereka semuanya di depannya atau di sebelah kirinya tidak syah. Nah, ini sudah berlalu pembahasannya ya. Kalau di sebelah kiri yang benarnya salatnya syah atau tidak? Syah ya. Kalau di depannya ini dilihat darurat atau tidak. Kalau dia darurat syah atau tidak? Hukumnya syah. Baik. Iya. Kemudian selesai sudah. Ibu Nawawi menjelaskan posisi makmum sebelah kiri, kanan dan kiri imam. Iya. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa boleh makmum itu kalau sudah habis misalnya safnya dan memungkinkan untuk ke depan, dia boleh sholat di samping kanan dan kiri imam. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, beliau dipapa oleh Ali bin Abi Thalib dan pamannya siapa? Paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, salah seorang dari keduanya berada di kanan dan di kiri
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa imam itu ya, makmum boleh di kanan dan di kiri imamnya. Dan ini dilihat ya di posisi kalau memungkinkan untuk seorang berada di kanan dan di kiri imam. Ya, misalnya tempat imam seperti ini terbuka, dia bisa masuk, masuk saja. Tidak ada masalah. Dia berada di sebelah apa? Kanan dan kiri imam. Ya, kalau memang safnya sudah habis ya, tidak ada tempat lain lagi. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang posisi imam perempuan terhadap makmum perempuan. Ya, kalau terjadi perempuan mengimami perempuan yang lainnya, bagaimana posisinya? Kata beliau, wa in sallat imra'atun binisa'in qamat ma'akunna fi saffi wasatahunna. Ya, kalau perempuan salat mengimami para perempuan yang lainnya, maka dia berdiri di pertengahan saf. Ini berdasarkan perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Nah, dan ini boleh dilakukan. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa asalnya laki-laki sama dengan perempuan. Laki-laki sama dengan apa? Dengan perempuan. Karena itu boleh perempuan maju di depan sebagaimana laki-laki melaksanakan sholat. Jelas ya? Ala kulli hal dua-duanya insyaallah taala tidak ada masalah. Cuman lebih afdalnya memang seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Ya, karena para sahabiat itu yang mereka lakukan dan tidak diketahui ada yang menyelisihi Aisyah dan Ummu Salamah dalam hal ini. Baik. Kemudian kata beliau wa kadzalika imamur rijal al-urah yaqumu wasatahunna. Nah, ini tentang keimaman seorang bila berada di tengah orang-orang yang tidak berpakaian. Ya. Jadi kalau semuanya tidak ada pakaiannya di situ yang salat, imamnya berdiri di mana? Imamnya berdiri di tengah juga. Ya, sebab ini tentunya akan lebih mempersedikit ya. Apa namanya? Efek dari membuka aurat. Sebab dia kerja berada di tengah, ini akan lebih menjaga ya. Berbeda kalau di depan. Ya. Berbeda kalau di depan. Ya, makmum di belakang akan melihat nanti. Baik. Kemudian berikutnya pengurutan jika terjadi jemaah terdiri dari laki-laki, anak kecil, khunsa dan perempuan. Ini 4 ya. Ada laki-laki, anak kecil, kemudian khunsa. Khunsa ini apa? Ya. Ini orang yang punya 2 kelamin. Khunsa. Jelas ya? Bukan waria ya. Kalau waria itu 1 saja kelaminnya. Tapi 2 sifatnya. Sifat laki-laki dan perempuan. Kalau ini 2 kelaminnya. Khunsa. Ini akan datang nanti pembahasannya di pembahasan warisan. Ya, kita akan bagi khunsa menjadi 2. Ada khunsa yang biasa-biasa. Dan ada khunsa yang sangat bermasalah. Ya. Khunsa muskil namanya. Ya, dan itu dibahas ya di pembahasan warisan. Mau diikutkan kemana? Jatah laki-laki atau perempuan? Ya. Baik. Jadi kata Ibnu Qudamah, wa in ijtama'a rijalun wa sibyanun wa khanatha wa nisaun. Kalau berkumpul sejumlah lelaki, sejumlah anak kecil, sejumlah khanatha, sejumlah khunsa, sejumlah perempuan. Bagaimana urutannya? Quddimar rijal, thumma sibyan, thumma al-khanatha, thumma nisa. Urutannya laki-laki dewasa dulu. Kemudian di belakangnya anak kecil. Kemudian di belakangnya apa? Khunsa ini. Kemudian di belakangnya lagi apa? Perempuan. Dan ini insyaallah taala adalah urutan yang sudah tepat. Ya, laki-laki yang didahulukan karena Nabi bersabda liyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berada di belakang saya dari kalian adalah orang yang sudah balik dan orang yang berpikiran dewasa dan didahulukan. Kemudian anak kecil. Ya, sebab mereka laki-laki ya, anak kecil. Kemudian khanatha. Karena kenapa khanatha di belakang anak kecil? Sebab dia mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Ya. Kemudian di belakangnya perempuan. Sebab dia sudah jelas perempuannya. Makanya di belakang. Baik. Kemudian yang terakhir. Ukuran dalam hal mendapatkan sholat berjamaah. Kata Ibnu Qudamah, wa man kabbara qabla salamil imam. Faqad adrakal jamaah. Siapa yang bertakbir. Ya. Sebelum imam salam. Maka dia telah mendapatkan jamaah. Ya. Dia telah mendapatkan salat berjamaah. Baik, wa man adraka ruku' faqad adraka raka'ah.
Wa illa fala. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, ya, siapa yang mendapatkan ruku, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Wa illa fala. Kalau tidak, maka tidak dihitung. Dia dapat 1 rakaat. Nah. Baik. Ini sebenarnya 2 pembahasan ya. Harusnya kita rinci di sini. Pembahasan yang pertama, kalau dia mendapatkan salam bersama sebelum mendapatkan takbir, atau dia ikut bersama imam sebelum salam. Yang pertama ya. Dan yang kedua, kalau dia mendapati ruku, apakah dihitung 1 rakaat atau tidak? Iya. Apakah dihitung 1 rakaat atau tidak? Ini 2 pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama, iya. Ibnu Qudamah memandang di sini bahwa keutamaan sholat berjamaah itu didapatkan cukup dia dapat takbir Allahu Akbar, dia ikut. Ya, sebelum imam salam, setelah imam salam, dia sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jelas ya? Dan ini salah satu pendapat. Nah, pendapat yang lain, sebagian ulama berkata bahwa dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah kecuali kalau dia dapatkan 1 rakaat sempurna. Ya, karena Nabi bersabda, "Man adraka raka'atan minas shalah, faqad adraka shalah." Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat itu. Baik. Ini dari sisi dia dapatkan salatnya. Adapun dari sisi keutamaan berjamaah, apakah dia dapat keutamaan berjamaah? Ya, ada hadits ya yang sudah berlalu, cuman saya nggak hadirkan sekarang. Dia mendapatkan keutamaan berjamaah. Hanya saja dari sisi hitungan rakaat, dia tidak dihitung mendapatkan salat itu. Jadi kalau misalnya saya beri contoh kemarin salat Jumat, dia dapati imam sedang salam sudah. Tasyahud untuk salam. Maka di sini ketika dia berdiri, dia sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat. Sebab dia sudah mendapat 1 rakaat. Ya, jelas ya? Tapi keutamaan sholat berjamaah Jumat dia dapat atau tidak? Karena dia dapat sebelum salam, maka insyaallah ta'ala dihitung dia mendapatkan keutamaan sholat apa? Sholat berjamaah. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang makmum kalau dia dapati imam ruku, dihitung 1 rakaat atau tidak? Ibnu Qudamah berkata kalau dia dapat rukunya dihitung 1 rakaat. Kalau tidak dapat ruku tidak dihitung. Dan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya, idza ji'tum wal imam raki' farka'u. Ya. Farka'u. Wa in kana sajidan fasjudu wa la ta'taddu bis sujudi idza lam yakun ma'ahu ruku'. Ya, apabila kalian datang dari imam ruku, rukulah. Kalau dia sujud, sujudlah. Tapi kalau ikut sujud kalian, jangan kalian hitung 1 rakaat bersamanya. Baik, ini hadits ada kelemahannya dalam riwayatnya, ada beberapa riwayat, cuma semuanya mengandung kelemahan. Dan ini bertentangan dengan apa yang telah lalu, bahwa makmum wajib membaca apa? Membaca surah Al-Fatihah. Karena itu yang benarnya bahwa seorang makmum tidak dapat 1 rakaat kecuali kalau dia membaca apa? Baca surah Al-Fatihah. Baik, sampai sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.